Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maber, jumpa lagi di acara Ngaji Yuk di Maber TV. Pada video sebelumnya kami telah mencoba menyampaikan materi tentang kematian yang diawali dengan sakratul maut, kemudian menyelenggarakan jenazah serta tahapan-tahapan untuk penyelenggaraan jenazah. Setelah penyelenggaraan itu diselesaikan, itu jenazah dimasukkan ke dalam tanah atau ditanam atau dikebumikan. Nah, kita ketahui ada namanya alam barzah. Bagaimana kehidupan di alam barzah, secara kasat mata pasti udah gelap itu semuanya, tidak ada penerangan segala macamnya. Nah, tapi mungkin ada nikmat-nikmat ataupun azab-azab yang ada di alam barzah. Kita tanyakan ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, para pemirsa Maber TV, alam barzakh itu disebut juga dengan alam kubur. Jadi itu nama yang berbeda tapi maksudnya sama. Dalam surah At-Takasur kata Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi alam kubur itu tempat ziarah namanya. Zurtum itu berkunjung. Jadi alam kubur itu alam yang kita berkunjung saja ke sana, semacam transit lah Pak. Ya, jadi tidak benar juga, ada kurang tepat, ada ungkapan mari kita antarkan dia ke tempat peristirahatan terakhir. Alam barzah itu belum terakhir Pak, baru transit menuju perjalanan yang panjang. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Ketika kamu meninggal dunia, kata Allah, kamu baru memulai perjalanan yang panjang, belum jalan kita. Jadi alam barzah itu alam transit, itu tempat kita istirahat menunggu jemputan ke sana, perjalanan yang sangat panjang sampai kiamat datang, baru kita nanti akan mulai perjalanan. Jadi alam kubur disebut zurtum, ziarah, tempat kita berkunjung. Nah, tidak lama juga tuh. Nah, alam barzah ini kenapa disebut alam barzah? Barzah itu dari kata artinya pemisah. Jadi barzah itu artinya pemisah. Makanya di surat Ar-Rahman ayat yang ke berapa 19 Allah menyebutkan ada dua lautan ya. Yaltaqiyal bahran bainahuma barzakhun la yabghiyan. Gitu ya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah menciptakan ada dua lautan yang berbeda, asin satu tawar, dia dua lautan. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada pemisah. Kalau kita lihat di YouTube itu ada, ketik saja misalnya lautan terpisah. Nanti kelihatan di YouTube tuh di kawasan Maroko itu, di Selat Gibraltar itu ke atas, itu ada dua lautan yang terpisah. Nah, yang terpisah itu namanya barzah. Jadi alam barzah itu artinya alam pemisah. Dunia kita lewat, akhirat belum masuk. Kita berada di antara dunia dan akhirat. Yang dunia kita lihat, akhirat kita saksikan. Sekarang kita berada di alam dunia yang kita tidak bisa melihat akhirat karena ada alam barzah yang memisah. Makanya kita tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat neraka. Tapi begitu kita meninggalkan alam dunia, pindah ke alam barzah, maka kita lihat surga, kita lihat neraka, kita lihat apa yang ada di akhirat, plus dunia pun kita bisa tengok. Itu kenapa alam barzah disebut barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dunia lewat, akhirat belum sampai, kita berada di antara itu. Dan disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah manusia meninggal dunia, dia akan dikungkung di alam barzah sampai hari berbangkit datang. Jadi kita akan berada di alam barzah itu sampai hari berbangkit, hari kiamat. Berapa lama lagi kiamat? Allahu a'lam. Ada yang tahu? Cuman ada hitungan ahli fisika nih. Ini kajian ahli fisika, boleh percaya atau boleh tidak. Ya. Menurut hitungan fisikawan,
dengan berdasarkan kepada penghitungan energi matahari, kiamat akan terjadi 6,5 miliar tahun lagi. Ya, karena energi matahari itu katanya 12 miliar tahun. Yang terpakai sudah 5,5 M tahunnya. Masih tersisa 6,5 miliar tahun lagi. Jadi kalau kita meninggal sekarang nih Pak, kita akan transit di alam barzah selama 6 miliar tahun lebih. Ya, itu cukup lama tuh Pak ya. 6,6 miliar tahun itu lama itu. Ya, Nabi Adam sampai sekarang masih di alam barzah tuh. Ya. Nah, karena alam barzah itu memang ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Nah, tetapi kondisi manusia di alam barzah itu tidak sama. Dan Allah menjelaskan ya, seperti apa kondisi manusia di alam barzah itu ada di 2 surat. Pertama di surah Ali Imran ayat 169 sampai 170. Yang kedua di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Jadi memang kondisi manusia di alam barzah itu 2 keadaannya, ya, tidak sama. Yang di surah Ali Imran itu manusia yang bahagia, dan di Al-Mu'minun yang sengsara. Kita akan lihat satu-satu nih. Ya. Pertama terlihat di surat Ali Imran, kata Allah begini: orang-orang yang mati baik, la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati dalam kebaikan, mati di jalan Allah, mereka hilang, mereka habis, mereka lenyap. Tidak, bal ahya, mereka tetap hidup. Ya, ya Pak ya. Kita mati itu tidak hilang Pak. Kita mati itu tetap hidup. Yang berpisah itu jasad kita saja, yang dimasukkan lagi ke tanah, karena ujian kita sudah selesai di dunia ini. Tapi kita, kata Allah, ahya, tetap hidup di alam barzah. Inda rabbihim yurzakun, mereka tetap menerima rezeki, makan, minum, berpakaian, berkendaraan, sama Pak dengan kita di dunia ini. Jadi alam barzah itu sama dengan kita ini, cuman mungkin prosesnya, formatnya sudah sedikit berbeda. Mereka tetap makan minum, tetap berpakaian. Ya. Bedanya apa? Kalau di dunia razakna, kita yang aktif mencari rezeki. Tapi kalau di alam barzah yurzakun, pasif. Kitanya pasif, rezekinya yang aktif. Nah, itu hebatnya alam barzah itu Pak. Jadi orang kalau mati Pak, masuk alam barzah. Kalau kita di dunia, kalau makan lapar cari makanan. Kalau di alam barzah, lapar terasa, makanan langsung datang. Apa yang teringat, dia langsung datang tuh Pak. Ya, itu hebatnya alam barzah. Kalau tidak percaya, cobalah. Pasti. Ya, tapi kalau dicoba kan tidak balik lagi sini Pak ya. Tidak balik lagi sini tuh. Tapi begitu informasi Allah tuh. Bahkan hebatnya begini. Apa kata Allah? Farihina bima atahumullah min fadli. Ketika manusia masuk ke alam barzah itu, manusia bergembira ria, bersuka cita, farihin. Farihin itu gembira, senang. Jadi tidak ada orang yang tinggal yang menangis Pak. Orang yang tinggal yang sedih, dia yang mati itu farihin, gembira, kata Allah. Dengan karunia yang banyak dikasih Allah. Tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia ini Pak. Bahkan saking gembiranya, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka memanggil-manggil orang yang ada di dunia untuk menyusul mereka. Jadi bapak kita, ibu kita, siapapun di antara keluarga kita yang sudah meninggal, setiap hari memanggil kita, ayo ke sini, kemarilah. Tidak ada yang paling indah kecuali di sini, kemari. Terus setiap hari dia teriak tuh Pak. Yastabshirun tuh fi'il mudhari, present continuous, panggil tiap hari. Untungnya tidak kedengaran bagi apa ya. Kalau tak dengar ada awak kan tidak mau lalu lo batu awaknya tu. Tapi begitu mereka panggil-panggil tuh. Kenapa? Karena mereka yang di alam barzah itu melihat kita yang di dunia. Kita yang tidak melihat mereka. Mereka melihat kita. Maka mereka panggil-panggillah kita. Nah, maka saya ingat dulu Pak Habibie ketika diwawancarai. Apa kata Pak Habibie? Yang paling dirindukannya adalah kematian. Kenapa? Karena begitu dia meninggal dunia, Ainun akan menjemputnya. Dan itu benar tuh Pak. Dalam konsepsi Al-Quran begitu. Jadi memang benar itu Pak, dalam konsepsi Al-Quran,
memang orang yang sudah meninggal di alam barzah itu memanggil kita dan memang menunggu kedatangan kita dia. Makanya wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim, mereka berteriak setiap waktu memanggil agar menyusul mereka. Mereka akan tunggu. Betul. Ya. Jadi alam barzah itu alam yang indah. Dan itu kenapa mati disebut wafat. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha, begitu kata oleh surah Az-Zumar ya. Kenapa mati disebut wafat? Wafat dari kata wafa, artinya sempurna. Kenapa mati disebut wafat? Karena kematian akan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang sempurna. Mana kehidupan yang sempurna? Itu alam barzah dan akhirat. Karena begitu di alam barzah, tidak ada takut, tidak ada cemas, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada susah, tidak ada panas. Karena alamnya sangat indah. Tapi catatannya ada. Apa catatannya? Qutilu fisabilillah. Dia matinya di jalan Allah. Dia akan merasakan kenikmatan, keindahan yang tidak pernah dia rasakan di dunia ini. Maka dia panggil-panggillah orang yang di dunia untuk ke sana. Makanya dalam hadis Al-Bara disebutkan, orang yang baik ketika meninggal dunia, itu waktu dia terbangun, maka dia kaget, ada melihat orang yang sangat gagah, ya, ada yang sangat cantik di dekat dia. Tidak pernah dia melihat ada orang secantik ini, segagah ini. Dia bertanya, siapa engkau? Dia berjawab, ana amalukas salih, saya amal salehmu. Maka ketika itu dia berkata, ya Rab, segerakanlah kiamat, karena saya ingin menikmati amal saleh saya ini. Maka diperintahkan, nam naumal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin, Pak. Jadi alam barzah itu seperti pengantin, Pak. Coba pengantin kan tidak ada yang paling indah kecuali malam pertama itu, Pak. Nah, untuk orang yang seperti ini ya, di surat Ali Imran ini, nanti ketika hari kiamat dia bangun dari tidurnya, apa yang diucapkan? Itu disebut kalau di surat Fatir, itu surat Fatir ayat 35, wa qalul hamdulillahillazi azhaba annal huzna. Segala puji bagi Allah yang telah membuang selama di alam barzah rasa sedih dan rasa takut. Jadi orang ini tidak ada rasa takut selama di alam barzah, karena kenikmatan yang tiada tara. Nah, itulah rahasianya Bapak dan Ibu para hadirin, kenapa setiap bangun tidur kita diajar Nabi baca Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang yang biasa bangun tidur membaca Alhamdulillah, maka selama di alam barzah Allah amankan dia, dan nanti hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, kalimat pertama yang dia baca itu adalah Alhamdulillah. Karena dia akan merasakan kenikmatan selama di alam barzah. Itu kalau fisabilillah. Tapi yang tidak, coba lihat keadaan alam barzah di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ketika kematian datang kepada manusia, dia dibawa ke alam barzah. Apa kata manusia? Manusia berkata, Rabbirji'uni, ya Allah tolong balikkan saya ke dunia. Manusia minta balik ke dunia. Untuk apa? La'an li'a'malu salihan fima taraktu. Karena saya ingin menjemput amal-amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Yang tidak tahajud akan minta untuk datang ke dunia lagi tahajud. Yang tidak baca Quran minta balik ke dunia untuk baca Quran. Yang tidak mendatangi majlis taklim minta balik ke dunia mendengar majlis taklim. Kenapa? Karena mereka lihat orang di dunia beramal, sementara itu tidak mereka lakukan dulu. Mereka punya kesempatan. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun wa huwa qailuha. Tidak ada yang akan dibalikkan ke alam dunia. Wa mi waraihi barzah, karena kalian dikungkung di alam barzah. Jadi kalau ada orang berkata si anu mati lalu balik ke dunia jadi hantu, jadi kuntilanak, jadi babi, jadi ular, tidak ada. Itu apa itu? Khurafat. Ya. Allah sudah menjamin ketika manusia sampai di alam barzah tidak akan dibalikkan. Tidak akan dibalikkan. Walaupun proses sampai ke alam barzah itu orang ini menyakitkan. Yang disebutkan di surat apa? Di surat Al-A'raf ayat 40. Orang-orang yang banyak dosa itu kalau mati, kata Allah, matinya tidak di jalan Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit ditutup oleh Allah. Para malaikat menutup pintu langit. Bagaimana caranya dia sampai ke atas, itu bagaimana caranya wallahu alam. Yang penting pintu-pintu langit yang lewat ruh itu ditutup oleh malaikat. Itu prosesnya menyakitkan. Sampai di alam barzah teriak-teriak tiap hari, ya, minta dikembalikan ke dunia.
untuk menjemput amal saleh. Kenapa? Karena kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha bil ghudwi wal asal. Neraka dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Jadi ada orang di alam barzah itu, Pak, itu walaupun belum masuk neraka, itu panas neraka sudah dihembuskan kepadanya. Pagi sore dihembuskan. Dan panas neraka sudah dia rasakan. DP namanya, Pak. Ya, belum masuk neraka. Jadi itulah bedanya, Pak Ustadz. Ada yang pernah saya mendengar di ceramah-ceramah, orang yang mati di jalan sabilillah itu dia merasa tidur saja. Kemudian yang tidak itu akan meronta-ronta, Pak Ustadz ya. Nah, itu gimana pula tuh Pak Ustadz? Ya, tentu yang meronta tidak badannya, karena badannya sudah kembali ke asalnya. Yang itu nafsnya, jiwanya yang kembali kepada Allah. Kan ada satu bagian dari kita ini yang dari Allah. Makanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ada satu bagian yang milik Allah dan itu akan kembali lagi. Apa itu ruh? Makanya dalam Al-Quran disebut wa nafakha fihi min ruhihi, ditiupkan ke dalam manusia itu ruh saya, ruh Tuhan. Dan itu yang kembali. Kalau jasad dia kembali ke asalnya, tanah. Tapi yang melakukan perjalanan panjang itu ruh kita. Dan ruh inilah yang disimpan di alam barzah. Nanti setelah kiamat akan dihisap, akan ditimbang, layak nak kembali. Yang tak layak kembali masuk neraka dulu tuh. Dibersihkan dulu dalam neraka. Jadi neraka itu pembersihan juga. Yang di dunia tidak mau membersihkannya, di akhirat dibersihkan. Nah, karena itu yang meronta di satu ruh, itu yang disebut dalam surat Al-Mu'minun tadi. Mereka meronta-ronta minta kembali ke dunia. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'anli a'malu salih, saya ingin menambah amal saleh saya. Karena selama di alam barzah itu siksa. Itu kenapa ada hadis mengatakan alam kubur itu raudatun min riyadil jinan. Dia boleh jadi taman-taman sorga. Bukan sorga, taman sorga. Mukaddimahnya, pendahuluan sorga. Dan bisa jadi hufratun min hufarin niran. Dia cerobong asap api neraka. Nerakanya masih jauh, cuma cerobongnya sampai di sana. Panasnya dirasakan. Itulah kenapa manusia minta balik ke dunia. Setiap hari sampai hari kiamat begitu. Nah, cuman udah digaransi Allah, tidak ada lagi kembali. Sudah. Awalam nu'ammirkum ma tazakkar. Bukankah kalian telah saya berikan umur yang cukup? Waja'akumun nazir. Banyak orang telah mengingatkan dulu. Kalian saja yang tidak mau patuh. Yang mengingatkan ustadznya banyak, buyanya banyak, da'inya banyak, ngomong ini di YouTube ada, di masjid ada. Kenapa tak kau dapat peringatan? Tidak ada lagi cerita balik, kata Allah. Nah, jadi alam barzah itu bisa enak, bisa tidak, bisa menyenangkan, bisa menyesakkan. Tergantung bagaimana kondisi mati kita terakhir. Bila matinya husnul khatimah, yang fisabilillah, selamatlah dia sampai hari kiamat seperti tidurnya pengantin. Itu. Yang tidak, itulah dirasakan tadi. Yang banyak maksiat, banyak dosa, itu disebut di surah Al-A'raf ayat 40 tadi, pintu langit pun ditutup untuk dia. Maka itu kenapa kita, ya, ini ada hadis sahih ini Pak, hadis Abu Dawud ini mungkin penting diketahui banyak orang ini supaya selamat di alam barzah. Kalau ingin selamat, kata Nabi, sab'atun yajri ajruhunna, ya, ba'da mautihi wa fi qabrihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal, Pak, yang kata Nabi menyelamatkan manusia sampai hari kiamat. Selama di alam barzah dia akan diamankan Allah kalau punya 7 amal nih. Salah satu saja, ada 7-7-nya. Salah satu. Man 'allama ilman, yang pernah mengajar. Jadi guru, dosen, itu ya Pak ya. Guru ngaji, guru les, sama ya. Itu aman Pak, kalau mati dia aman. Kalau mengajarnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau ngajar sertifikasi, tunjangan, enggak. Udah dapat. Nah, ini guru-guru ini Masya Allah. Itu saya nih Pak, ngajar, yang saya ajarkan yang diajarkan guru saya. Maka saya dapat pahala, guru saya dapat yang sama tuh. Gurunya ke atas sama lagi tuh. Saya nanti dari murid saya juga. Sampai ke bawah Pak, sampai hari kiamat itu namanya seperti multi level marketing itu. Guru nomor 1 Pak. Guru. Yang kedua, au ajaran nahran, yang mengalirkan sungai. Makanya kita ini kalau ada got jangan disumbat. Ya, alirkan air itu. Apalagi kalau air bersih yang bisa dipakai untuk mencuci, mandi. Oh, sampai hari kiamat aman yang pernah mengalirkan sungai.
Saya pernah lihat di sebuah TV itu Pak, ada ibu-ibu 10 tahun menggali bukit sendirian di Nusa Tenggara dulu. Nusa Tenggara Barat itu saya lihat ada ibu-ibu itu 10 tahun menggali bukit untuk mengalirkan air ke kampungnya. Itu Masya Allah pahalanya. Yang ketiga, au hafara bi'ran, yang menggali sumur. Jadi kalau ada misalnya masjid, musala, sekolah atau negeri yang airnya sulit, digalikan sumur bor kah, sumur apakah, sampai hari kiamat, walaupun sumurnya udah kering, walaupun sumur udah tutup, yang dicatat Allah pernah menggali sumur, aman sampai hari kiamat. Makanya Bapak Ibu kalau ada nanti ya misalnya sekolah yang sulit airnya, investasilah, mau menggali sumur bor kah, mau mesinnya kah, mau biaya galinya kah, sampai hari kiamat Pak, yang menggali sumur. Au gharrasa nakhlan, yang menanam pohon. Nah, ini pohon Pak ya, tidak bunga. Sekarang ibu-ibu sibuk dengan bunganya. Kalau bunga tidak masuk nih. Ini pohon. Pohon itu ya karena pohon itu menghasilkan oksigen, ada kesejukan, burung-burung di sana bersarang, di bawahnya ada makhluk yang berteduh, air tertahan di bawahnya. Maka yang menanam pohon, makanya ada kata Nabi, besok hari kiamat di tanganmu ada pohon tanam. Bukan soal pohonnya jadi berbuah atau tidak, yang pernah menanam pohon dicatat Allah akan aman sampai hari kiamat. Makanya dalam Islam ini menebang pohon tidak dibenarkan. Maka kata Nabi, dalam perang jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh para wanita, jangan tebang pohon. 4 larangan Nabi. Itu artinya apa? Menebang pohon sama dengan bunuh orang tuh. Bunuh orang. Coba bayangkan Pak, hutan digunduli, Masya Allah. Berapa banyak orang yang akan celaka nanti itu Pak. Menggunduli hutan itu sama membunuh banyak manusia dosanya tuh Pak. Begitu agama kita mengajarkan perhatian ke lingkungan. Tidak boleh menebang pohon, maka disetarakan menebang pohon itu dengan membunuh anak, membunuh orang dewasa, membunuh orang tua, membunuh para wanita. Tak boleh. Nah, jadi menanam pohon. Au warrasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Jadi yang belum ada Quran, belilah ke toko buku, infakkanlah Quran itu di masjid, musala, tempat-tempat ngaji. Itu akan dicatat oleh amal yang abadi sampai hari kiamat. Mewariskan mushaf. Au bana masjid, dan yang membangun masjid, walaupun kamaf hasik kita tini baidiha, walaupun sebesar sarang burung. Berapa nilai sarang burung? Kalau dia membangun masjid dengan senilai itu, diamankan Allah sampai hari kiamat. Jangan pula sibuk, ini gimana nih nanti dibongkar masjid ini, amal saya habis. Enggak. Yang abadi nilai, bukan benda. Karena tidak ada benda yang abadi. Ya, jadi itu amal-amalnya. Jadi yang pertama tadi mengajar, guru. Yang kedua yang mengalirkan sungai. Yang ketiga yang menggali sumur. Yang keempat yang menanam pohon. Yang kelima membangun masjid. Yang keenam mewariskan mushaf. Nah, yang ketujuh ni yang saya sebut tadi, au taraka waladan yastaghfirullah. Dia pernah meninggalkan anak, melahirkan anak yang memintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Walaupun anak ni lebih dulu pula mati dari orang tuanya. Saya kebetulan lebih dulu mati dari ayah ibu saya. Tapi saya selama hidup mendoakan beliau, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allah sudah mencatat itu, bahwa beliau pernah melahirkan anak yang memintakan ampun atas dosa mereka, maka nilai saya abadi sampai hari kiamat. Ayah yang punya anak, ibu yang punya anak yang memintakan ampun atas dosanya, walaupun anaknya mati lebih dulu dari dia, maka ibu bapaknya ini akan diamankan Allah sampai hari kiamat. Masya Allah. Makanya jangan tunggu bapak kita mati dulu baru kita doakan. Sejak hidup ni kita doakan. Andai kata kita mati lebih dulu, mereka aman sampai hari kiamat. Makanya saya sering kadang ke jamaah tu, panggillah anak-anak bapak, anak-anak ibu, Pak, tolong minta kayaknya, saya tidak kalian belikan mobil, tidak apa-apa, tidak dibangunkan rumah, tidak apa-apa, tidak dikasih ini, itu tidak penting. Yang penting tolong mintakan ampun dosa-dosa saya pada Allah. Karena kata Nabi, bapak ibu akan diamankan sampai hari kiamat. Jadi alam barzah itu kadang-kadang bukan hanya karena amal kita menjadi indah, tapi karena bantuan orang yang hidup. Ya, itu salah satunya anak yang mendoakannya. Makanya anak yang ahli maksiat, dosanya akan disampaikan ke ibu bapaknya. Kenapa? Karena apabila mati anak Adam, habis amalnya, kecuali 3 amalnya yang tinggal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak ini amal. Artinya apapun yang dilakukan anak, otomatis diterima orang tua, baik atau buruk. Saya salat, saya puasa, saya haji,
tidak diniatkan pun untuk orang tua saya otomatis. Kenapa? Saya amal mereka. Saya ada, saya beribadah karena mereka. Saya ceramah ini otomatis pahala untuk ibu bapak saya. Kenapa? Mereka melahirkan saya, mereka mendidik saya, mereka menyekolahkan saya. Saya bisa seperti ini karena mereka. Maka saya amal mereka. Jadi kadang-kadang kita sebut, Ustaz, ambo ingin berkorban untuk orang tua ambo, Ustaz. Boleh enggak? Enggak penting niat berkorban untuk mereka. Bapak ibu berkorban otomatis orang tua dapat pahalanya tuh. Kenapa? Bapak itu amal mereka, ibu itu amal mereka. Kecuali orang lain yang beramal untuk mereka, perlu niat. Tapi kalau kita tidak perlu niat juga, otomatis. Nah, jadi kalau kita mau selamat di alam barzah, ambillah salah satu yang 7 amal tadi itu, Pak. Insya Allah selamat tuh. Jadi indah alam barzahnya tuh, Pak. Gitu, Pak. Oke, Sobat Mabar, mudah-mudahan kita termasuk di antara yang 7 disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, dan pencerahan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti video berikutnya kita akan kaji lagi tentang orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.